Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 61. Gimana? Udah ku bilang semua paparazzi itu bakal ku beresin. Erwin berkata sambil tersenyum. Gimana cara kamu melakukannya? Sampai bisa menggerakkan satpam sebanyak itu sih? Ameta mulai curiga dengan identitas Erwin. Pamanku penanggung jawab di kompleks villa ini. Aku memberitahunya, dan dia membantuku menyelesaikannya. Erwin sudah memikirkan kata-kata ini sebagai alasan. Pamanmu penanggung jawab di sini? Ameta benar-benar kehabisan kata-kata kali ini. Ya, tolong tepati janjimu dan tanda tangan kontrak ini. Ketika berbicara, Erwin menyerahkan kontrak program Wilderness Life kepada Ameta. Kali ini tidak hanya Ameta yang tercengang, bahkan Jocelyn yang sedang menonton TV pun terkejut. Setelah kontrak ini ditandatangani, itu bukan lelucon lagi. Sebelumnya, Erwin datang, dia sudah menyiapkan kontrak ini. Karena kontrak ini awalnya buat Davin yang sebagai rencana B. Tapi Davin sudah didahului oleh Synthetic Entertainment. Dan kebetulan kontrak ini bisa dimanfaatkan. Bagaimanapun, kolom nama yang tertera masih belum diisi. Tunggu, kamu sampai sudah siapin kontraknya? Ameta dan Jocelyn sama-sama terkejut. Kemudian Ameta mengambil kontrak itu dan membaca dengan teliti. Kalau kalian tidak puas dengan gaji yang tertera, aku bisa revisi sampai kalian puas. Erwin mulai duduk. Karena sudah waktunya untuk berbicara tentang kerjasama program ini. Mendengar ini, Jocelyn tidak peduli dengan TV lagi, memakai sandal imutnya dan mendekat ke arah Erwin. Ameta dan Jocelyn membaca kontrak tersebut dengan teliti dan menyadari bahwa persyaratan yang tercantum di atas sangat profesional. Yang jelas bukan kontrak asal-asalan yang dibuat dalam waktu sesingkat ini. Kamu jelas sudah siapin ini dari awal, kan? Ameta akhirnya sadar dan merasa dirinya sudah ditipu oleh Erwin. Jocelyn tiba-tiba mengerti mengapa Erwin menyebut tentang Wilderness Love ini sebelumnya. Ternyata kedatangannya ke sini punya tujuan tertentu. Erwin, pekerjaanmu itu apa? Kok bisa terpikir buat tawarin aku bergabung ke Wilderness Love ini? Jocelyn juga tidak bodoh. Meskipun dia memang mau pergi ke alam liar untuk cari udara segar. Tapi dia juga tak mau merasa menjual dirinya tanpa tahu apa-apa. Aku manajer departemen di TJ Entertainment. Dan aku produser dari Wilderness Love ini. Erwin secara singkat memperkenalkan identitas dan pekerjaannya. Kemudian menceritakan ulang bagaimana perusahaan saingannya menargetkan program ini. Yang tentunya memanfaatkan cerita sedih ini dan berharap bisa memenangkan simpati mereka. Gak kusangka kamu itu produser Wilderness Life. Ternyata kamu cukup berbakat. Mata Jocelyn berbinar dan kesan Erwin dalam pandangannya mulai timbul. Saat program ini dirilis, program ini bisa dibilang cukup populer di dalam negeri. Dan juga sudah membuka arah ke acara baru yang lainnya. Dan begitu dirilis, Wilderness Life ini benar-benar populer di seluruh negeri. Di saat itu dia juga meluangkan sedikit waktu untuk menonton beberapa episode. Belum lagi Jocelyn memang sangat ingin berpartisipasi. Hanya saja tantenya tidak mengizinkannya untuk ikut program alam seperti ini. Tolong tepati janji dan tanda tangan di kontrak ini. Erwin tidak ingin menunda-nunda yang akan menimbulkan masalah baru. Jadi dia harus mendesak Jocelyn menandatangani kontrak selagi bisa. Maaf, tapi aku harus amati dulu. Besok pagi kalau paparazzi masih belum muncul, aku akan suruh Jocelyn tanda tangan. Ameta jelas ingin menunda waktu, dan pada saat yang sama masih butuh waktu untuk mempertimbangkan pro dan kontra, beserta keuntungan dan kerugian. Bagaimanapun, ini adalah acara luar selain nyanyi. Terlebih lagi acara luar ini merupakan acara alam liar. Memang kabar ini pasti akan meledak jadi topik pembicaraan netizen di sosial media. Tapi apakah itu berdampak baik atau buruk? Dia masih harus mengevaluasi semua ini secara rinci. Selain itu, dia masih kurang menonton acara Wilderness Live ini secara teliti. Jadi dia butuh waktu semalaman ini untuk menonton habis semua episodenya. Karena dia tidak ingin reputasi baik yang sudah dibangun oleh Jocelyn selama bertahun-tahun rusak hanya karena acara seperti ini. Oke, kalau begitu aku kasih waktu 1 malam untuk mempertimbangkannya.
Ngomong-ngomong, biar aku aja yang masak, kata Erwin sambil menarik lengan bajunya dan bersiap untuk memasak makan malam untuk mereka berdua. Erwin masih mencoba untuk memberi kesan baik pada mereka berdua. Kamu seorang pria yang bisa memasak? Ameta dan Jocelyn sama-sama tercengang sejenak. Mereka berdua itu keluarga dari Tyler yang kaya. Jadi jelas tidak turun tangan untuk masak sendiri. Kadang-kadang juga turun tangan, tapi rasa masakannya benar-benar tidak enak. Jadi mereka lebih sering memilih untuk memesan GoFood atau makanan di hotel. Iya, masakanku lumayan enak. Aku pernah diajar sama koki profesional. Erwin mengangguk. Ini bukan omong kosong, tapi memang fakta. Saat pacaran dengan Leticia sebelumnya, biasanya Erwin yang masak. Setelah tinggal di Villa Mahkota, meskipun Anita mengkhususkan diri dalam memasak, tapi Erwin tetap masak sesekali. Dan Anita juga pernah mengajarinya beberapa kali, sehingga rasa masakan Erwin bisa dibilang lumayan enak. Oke, kalau begitu, bahan mentahnya ada di kulkas, cari saja sendiri. Ameta tidak mau repot-repot memedulikan Erwin. Dia langsung mengambil kontraknya dan pergi mempertimbangkan program Wildness Life itu. Jocelyn lumayan menantikan makanan yang dibuat oleh Erwin. Soalnya dia sudah bosan makanan masakan tantenya yang tidak enak sama sekali. Setelah Erwin tiba di dapur, dia mengeluarkan semua bahan mentah yang bisa digunakan dari kulkas dan bersiap untuk membuat hidangan lezat hari ini, yang dia anggap sebagai perayaan keberhasilan penandatanganan Jocelyn yang dirayakan lebih awal. 1 jam kemudian, Erwin memasak 1 meja yang penuh dengan hidangan. Sudah lama dia tidak turun tangan untuk memasak, jadi tangannya masih sedikit kurang terbiasa. Untungnya setelah menghabiskan beberapa waktu ekstra, dia akhirnya berhasil membuat semua ini. Meskipun semua ini hanya masakan rumah, tapi tetap saja terlihat lumayan bagus. Kamu yang buat semua ini? Ameta tidak percaya seorang pria tulen di zaman sekarang pandai masak begitu banyak hidangan. Iya, kamu akan tahu begitu dicoba, kata Erwin, dan lalu langsung mulai makan. Dan rasa masakannya sendiri benar-benar lumayan enak juga. Ameta dan Jocelyn yang melihat 1 meja penuh hidangan ini diam-diam menelan ludah mereka, lalu mulai mencicipinya. Ikan asam manisnya enak banget. Tak kusangka kamu beneran pandai masak. Ameta tiba-tiba jadi tak ingin mengusir Erwin lagi. Dengan adanya Erwin yang masak, mereka berdua pasti bisa makan hidangan enak setiap hari. Daging rebus ini juga nggak berminyak dan jauh lebih enak dari yang dibuat tante. Jocelyn tidak bisa menahan diri dan mulai memuji. Erwin tersenyum di sudut mulutnya. Baguslah kalau mereka suka. Saat malam hari, Erwin tinggal di Villa Jocelyn. Tetapi kedua gadis itu tidur di lantai atas. Sementara Erwin tidur di sofa lantai bawah. Mereka berdua juga mengunci pintu saat tidur, karena takut jika Erwin akan menyelinap masuk saat mereka tidur. Tetapi kenyataannya mereka yang terlalu banyak pikir. Ketika Erwin bangun keesokan harinya, dia menemukan kontrak di samping sofa tempat dia tidur. Erwin membuka mata dan melihat bahwa kontrak tersebut adalah kontrak yang dia berikan kepada Ameta tadi malam. Dan segera membacanya. Begitu melihat tanda tangan Jocelyn yang tertera di atas, dia langsung bersemangat dan senang sekali. Kayaknya Ameta udah setuju Jocelyn ikut dalam acara ini deh. Syukurlah. Akhirnya dia berhasil membuat Jocelyn menandatangani kontrak ini setelah begitu banyak usaha. Dan dia percaya bahwa dengan adanya partisipasi dari Jocelyn, peringkat musim baru di Wildness Life pasti akan menjadi berita hangat. Tapi jelas, hal-hal baik tidak akan berjalan semulus itu. Erwin awalnya mengangkat ponsel untuk melihat waktu, tetapi menemukan adanya pesan yang belum dibaca. Pesan tersebut dikirim oleh Damon saat tengah malam, tepatnya di malam. Tentang Xavier. Setelah membuka pesan tanpa sadar, Erwin melirik sekilas dengan cepat isi pesan itu. Dan tiba-tiba tersenyum sedikit di sudut mulutnya. Kamu pasti tidak terfikir kalau pergerakanmu yang sebesar ini sudah kawasi, kan? Erwin dengan cepat kembali ke perusahaan dengan kontraknya. Dan Faira, yaitu asistennya, buru-buru mengetuk pintu dan masuk. Bos, sutradara sudah mendesak. Kapan kita akan mulai pergi ke lokasi syuting? Faira tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tunda dulu hari syutingnya, Sari. Aku masih punya masalah penting yang harus kuurus hari ini. Ngomong-ngomong, ini kontrak dengan Jocelyn. Cepat pergi atur dan kirim naskah edisi terbaru Wildness Live ke emailnya. Ujar Erwin sambil menyerahkan kontrak tersebut kepada Faira. Faira langsung membuka mulut dengan ekspresi terkejut. Tunggu,
Jocelyn, si bintang penyanyi terkenal itu. Bos beneran berhasil tanda tangan kontrak dengan Jocelyn yang itu. Fahira merasa sulit percaya. Jocelyn ini biasanya hanya nyanyi saja dan tidak pernah mau syuting film. Apalagi ikut acara seperti ini. Tentu dia tak menyangka bosnya bisa berhasil tanda tangan kontrak dengan Jocelyn. Kalau berita ini resmi dipublikasikan, musim terbaru Rock News Live pasti akan menjadi topik perbincangan orang-orang. Fahira mengambil kontrak itu dan membaca lagi. Ternyata memang benar, ada tanda tangan Jocelyn di atasnya, yang mengejutkan sekaligus membuatnya senang, dan pada saat yang sama juga semakin mengagumi Erwin. Setelah Erwin menyerahkan kontrak kepada Fahira, dia segera meninggalkan perusahaan, karena dia harus bertemu seseorang sekarang juga. Bertemu dengan orang yang disebut dalam pesan yang dikirim Damon tadi malam. Namun sebelum pergi ke tempat janji temu, Erwin memutuskan untuk kembali ke Villa Mahkota dulu, untuk membawa Lisa pergi bersamanya untuk berjaga-jaga. Bagaimanapun, orang yang akan ditemui ini adalah organisasi jahat di barat kota dan punya banyak bawahan juga. Kalau orang tersebut memandang Damon yang ada di balik layar, dengan adanya Lisa di sisinya, dia masih punya peluang untuk melindungi diri. Di Magma Bar barat kota, sekarang masih awal, jadi pada dasarnya tidak ada pelanggan di sini. Erwin dan Lisa tiba di sini dengan cepat. Setelah masuk, seorang pelayan cantik datang dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf tuan, kami sedang tutup sekarang. Silahkan datang malam nanti. Aku mau cari Boy Rema. Bilang sama dia kalau Tuan Muda Smith datang mencarinya. Kata Erwin dengan ringan. Baik, tolong tunggu sebentar. Wanita muda itu memandang Erwin dan Lisa dengan tatapan bingung, tapi tetap pergi mencari penanggung jawab dengan patuh. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya gemuk dan telinga besar berjalan keluar dari belakang panggung bar. Begitu melihat Erwin, dia langsung buru-buru datang menyambut dengan semangat dan ramah. Tuan Erwin, Anda datang juga. Nama saya Boy Raymond. Orang-orang memanggilku Boy si gemuk. Dan Tuan Damon sudah menceritakan semuanya pada saya. Semuanya akan sesuai dengan perintah Tuan Muda. Melihat tidak ada seorang pun di aula, Erwin bertanya dengan ringan setelah menemukan tempat untuk duduk. Xavier mencari bukan? Damon sudah mengirim orang untuk mengawasi gerak-gerik Xavier. Tadi malam ada mata-mata yang melihat Xavier datang mencari Boy ini di barat kota. Jadi informasi ini segera diberitahukan kepada Damon. Damon sudah mengirim orang untuk mengawasi gerak-gerik Xavier. Tadi malam ada mata-mata yang melihat Xavier datang mencari Boy ini di barat kota. Jadi informasi ini segera diberitahukan kepada Damon. Dan Damon juga langsung mengirim pesan kepada Erwin, sekaligus memperingatkan Boy. Barulah adanya kejadian Erwin yang datang ke sini. Itu sebabnya Erwin datang menemui Boy si gemuk ini. Iya, dia mencari saya kemarin. Boy tidak berani menyembunyikan apapun, dan bahkan merasa sedikit gugup saat menjawab. Meskipun Erwin mungkin terlihat biasa-biasa saja, tapi belakangnya ada dukungan dari Damon. Dan bahkan Damon sudah memperingatinya untuk tidak mengabaikan Tuan Muda Smith ini. Kalau tidak, dia tidak akan dimaafkan. Untuk apa dia mencarimu? Kata Erwin yang sudah mengatur mata-mata untuk mengawasi Xavier. Otomatis dia ingin tahu rencana Xavier yang selanjutnya. Dia memberiku sejumlah uang dan ingin aku berurusan denganmu. Setelah Boy mengatakan ini, dia melirik Erwin dengan gugup. Jika Tuan Muda ini tersinggung, konsekuensi yang diterimanya pasti tidak kecil. Erwin tersenyum. Sepertinya Xavier ini benar-benar ingin membalaskan dendam. Sayangnya di kota Bandung ini sangat tidak mungkin sekali bagi Tuan Muda Baxter dari ibu kota ini untuk menyelesaikan masalah dengannya, hanya dengan mengandalkan uang saja. Bagaimana cara dia berurusan denganku? Erwin bukannya takut, tapi malah bertanya dengan penuh minat. Dia sepertinya punya saham di sebuah perusahaan bernama Synthetic Entertainment. Dia sengaja memilih lokasi syuting yang sama dengan Anda, dan berencana untuk menyuruh saya membuat Anda cacat di pedalaman hutan sekaligus mengacaukan syutingmu. Boy menjawab dengan gugup, dan bahkan diam-diam menyeka keringat di dahi dengan tangannya, karena khawatir Erwin akan melampiaskan amarahnya. Anak ini kayaknya beneran mau menyudutkanku. Mata Erwin berubah menjadi sedikit dingin. Dia tidak terkejut karena Xavier bisa mengetahui identitasnya. Bagaimanapun, hal semacam ini dapat dilakukan dengan uang. Untungnya identitas aslinya masih tersembunyi dengan baik.
dan bukan merupakan suatu hal yang bisa digali dengan hanya uang saja. Lokasi di mana Erwin dan yang lainnya syuting kali ini adalah Gunung Tambak Ruyung yang berjarak 10 km dari tempat Erwin tinggal. Ini adalah hutan belantara yang nyata dan terpencil. Sebagai produser, Erwin pasti harus ikut pergi ke sana. Safir sudah memperkirakan Erwin akan ke sana juga, sehingga berencana menyewa organisasi jahat untuk membuat Erwin cacat di pedalaman hutan. Ini jauh lebih aman daripada langsung mencari masalah di kota. Lagi pula tidak ada CCTV di hutan, jadi bisa membuat kecelakaan tanpa diketahui. Karena aku udah datang ke hadapanmu sekarang, apa kamu masih mau membuatku cacat? Tanya Erwin untuk mengetes. Kalau boy ini benar-benar berani menyerang, Erwin tidak akan takut karena ada Lisa. Mana mungkin aku bersikap kasar pada Tuan Erwin? Boy terkejut. Mana mungkin dia berani menyerang Erwin? Jika Damon mengetahuinya, takutnya dia tak akan bisa melanjutkan organisasinya lagi besok. Ditambah wanita yang ada di belakang Erwin, cukup dilihat saja sudah tahu kalau wanita itu berlatih seni bela diri. Kalau beneran menyerang, dia mungkin bukan tandingan dari wanita itu sama sekali. Meskipun Safir adalah anak kaya dari keluarga Baxter di ibu kota, tapi di kota Bandung ini, baik pemerintahan maupun organisasi jahat tetap menghormati Damon. Jadi tidak mungkin Boy berani menyinggung orang di bawah perlindungan Damon. Kalau nggak berani, dengarkan aku. Erwin sangat puas dengan sikapnya. Tuan Erwin, kalau ada keperluan, langsung bilang saja sama saya. Jawab Boy. Kamu pura-pura setuju saja, lalu bawa lebih banyak orang ke sana. Aku mau Safir itu senang dulu, lalu kalian bertindak saja sesuai kondisinya nanti. Begitu masalah ini selesai nanti, akan kukasih 6 miliar. Karena aku tak akan membuat kalian melakukan secara cuma-cuma. Erwin tersenyum sedikit. Kali ini Safir adalah mangsa gemuk, yang punya lebih banyak aset daripada gabungan aset anak orang kaya yang pernah dihadapinya sebelumnya. Tentulah Erwin harus menggali sebanyak mungkin. Saya tak minta uang atau yang lainnya. Saya cuma harap Tuan Erwin bisa sedikit memujiku di depan Tuan Damon. Bersambung.